Terpujilah Kristus Tuhan. Aduh. Boleh latihan lebih lanjut nggak ya? Ini kayaknya gara-gara gue lektris tapi memaksakan diri jadi pemazmur memaksakan nih. diri nih. Kan? Iya, biasanya gue karaoke soalnya. Ini ada di mana sih kita ya? Biduan. Jangan. Lupa, gue biduan jadi biduran. Mending kita ngobrol sama yang langsung expertnya. Ya. Udah ada dong. Udah ada Opening orangnya dulu. nih. Kita opening dulu. Ini gara-gara dengerin gua nyanyi jadi lupa dia ya kan. Nah, kita sekarang ada di podcast OMK, Obrolan Muda Katolik pasti Please welcome. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Jenjen. Hai Jennifer Hai. Odelia. Kita kenalnya sebagai sekarang Cici Pemazmur. Nah, ini paling pas nih, konten kreator dan juga YouTuber. Orang muda Katolik yang paling digemari ya sekarang kayaknya ya. Wih. Amazing. Ini juga yang kameramen juga pada ini salvok semua. Aduh. Nah, ini. Tahu aja ya kan. Nah, kita sekarang kan udah kehadiran Jenjen ya. Kita panggilnya Jenjen. Jenjen, welcome to our podcast. Podcast kita. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya Ya. nih ya kan. Biar langsung. Iya, beberapa kali kayaknya aku ngeliat timeline di Instagram Waduh. ya kan. Ada POV, terus dia nyanyi-nyanyi. Nah, sebenarnya awal mula ngonten itu dari tahun berapa dan kontennya apa sih pertama kali? Jadi Yes. penasaran. Jadi aku awal ngontennya tuh dari tahun 2018 di Oke. bulan Agustus. Nah, itu aku mengontennya waktu kuliah. Jadi dari semester 3. Gitu, semester 3. Nah, kenapa aku mulai ngonten di tahun itu? Karena waktu itu aku kuliah di kafe S1-nya gitu. Nah, dan papaku tuh selalu bertanya-tanya, kamu tuh kuliah apa sih di kafe? Karena zaman itu tuh masih belum begitu terkenal di kafe gitu Yeah. kan. Nah, aku bilang, di kafe tuh belajar tentang ini gitu. Cuma aku kan nggak bisa menyampaikan secara langsung belajar apa sih gitu kan. Jadi waktu itu aku bilang sama papaku kayak aku minta seperangkat alat sholat. Dibayar? Udah. Enggak. Bayar telener. Dia minta seperangkat alat mikrofon gitu kan, soundcardnya dan macam-macamnya untuk aku bisa nyanyi. Kenapa? Karena waktu itu aku pengen pelayanan di gereja tapi ditolak. Karena Boleh. waduh, jangan gitu. Karena waktu itu aku nggak ngerti cara bikin kartu keluarga Kartu ya. keluarga? Ya pasti Kartu keluarga? Ya biduk, betul biduk. Aku nggak ngerti gitu kan. Terus aku dimarah-marahin, loh kamu kok nggak ngerti bikin biduk gitu kan. Padahal aku waktu itu datang ke gereja pengen pelayanan tok gitu loh. Jadi beda beda di tempatku dan di sini gitu. Di sini tuh mesti administratif dulu, baru bisa pelayanan. Kalau di tempatku dulu pelayanan dulu, baru bisa administratif. Jadi beda ini ya treatmentnya. Iya, jadi Ya. aku bertanya-tanya gimana caranya aku bisa melayani gereja tapi nggak usah ke gereja, karena ke gereja kan pakai uang kan, naik Gojek, Gokar kan mahal, uang jajanku kepotong gitu loh. Apalagi zaman waktu kuliah. Iya, langsung tanggal tua gitu kan. Jadinya 2018 lagi ya. Jadinya ya udah aku bikin nyanyi-nyanyi gitu karena aku memang suka nyanyi lagu rohani dan waktu itu konten-konten nggak ada yang itu Katolik juga, masih jarang. Jadinya ya udah aku nyanyi di situ. Gitu ceritanya. Wow, Jadi, tapi mulainya itu di media Instagram. Instagram Instagram dulu ya? dulu. Baru ke TikTok ya? Baru ke YouTube YouTube. dan TikTok gitu. Oh, awalnya kayak gitu. Berarti nggak kayak gua ya, yang tiba-tiba tadi nyanyi nggak jelas. Nah, Ya nggak jelas guanya masalahnya. nanti latihan. Nanti kita spesial latihan. Spesial Oke. latihan. Nah, tadi kan awal mula ngonten yang Katolik kan, berarti awalnya kan pemazmur ya kan, mazmur. Terus akhirnya ada beberapa konten yang berbeda dengan pemazmur itu, kok bisa ada konten-konten lainnya itu inspirasinya apa? Inspirasinya dulu kan aku awal-awalnya nyanyi gitu kan. Kontennya bener. nyanyi semua Nyanyi, gitu kan. bener. Orang-orang pada senang, nyanyi gitu kan. Cuma itu kontennya masih terlalu aman gitu loh dalam tanda kutip gitu kan. Cuma menghibur ya, bagus ya kayak, dan orang-orang Katolik tuh cenderung kayak kalau misalnya melihat konten yang bagus, dia bilangnya amin gitu loh. Kalau misalnya Amin teman-teman saudara-saudara. amin. Yang sono belum amin. Amin. Iya, amin.
amin bukan nomor 1. Bukan yang itu ya, aminnya amin gitu loh. Iya, kalau nggak amin pasti bilangnya, ih bagus ya suaranya ya, ih cantik ya orangnya ya gitu kan. Jadinya aku mulai pindah gitu loh kontennya. Aku nggak mau dibilang cantik, aku nggak mau dibilang bagus suaranya gitu loh. Karena suaraku bagus itu untuk memuliakan Tuhan. Gitu loh. Jadinya apa? Ya udah, dari konten-konten nyanyi itu semua orang bisa nyanyi, tapi nggak semua orang bisa bermazmur gitu kan. Nah waktu itu aku mulai berpikir tentang waktu SMA aku suka banget touring ke pedalaman-pedalaman, ikut pelayanan gitu kan. Di sana tuh banyak teman-teman yang nggak bisa misa, jarang misa karena kan nggak ada romonya gitu kan. Ketika datang ke sana mereka baru bisa misa, baru bisa nyanyi, jadi lektor, pemazmur, kayak gitu kan. Tapi nggak semua pemazmur bisa menyanyikan mazmur dengan baik gitu kan. Jadinya aku bertanya-tanya gimana ya caranya aku bisa bantu mereka yang di pedalaman-pedalaman ini gitu kan. Terus aku inget kalau kita paling dekat dengan HP gitu loh. Nah coba cari di YouTube, ada nggak konten mazmur tanggapan gitu kan. Lah kok nggak ada sama sekali, padahal kita udah punya medianya gitu loh. Sekarang kan kita hidup di zaman yang dimana apa-apa kita searchingnya di Google. Tapi kok kenapa nggak ada orang satupun yang bisa bikin konten di situ loh gitu kan. Jadi aku kesel gitu kan, ya udah aku bikin konten mazmur deh untuk sebagai referensi gitu loh. Mau bagus atau enggak, yang penting referensi dulu deh biar mereka tahu yang di pedalaman gitu. Puji Tuhannya banyak teman-teman terbantu di pedalaman. Mereka kadang-kadang DM masuk gitu kan ya, dibilang makasih ya Kak ya jadi tahu mazmur minggu ini apa, gimana cara nyanyinya gitu-gitu. Terbantu banget Gitu ya, luar ceritanya. biasa. Nah, terus dari konten mazmur tanggapan itu udah mau selesai yang edisi lama, tiba-tiba edisi baru muncul. Itu bener. Iya. Terus pas edisi baru muncul ini kan mazmurnya bagus semua ya, jadinya aku juga agak kesulitan nih buat belajar gitu kan. Tapi puji Tuhannya juga banyak teman-teman orang-orang pada ikut bikin konten mazmur tanggapan juga. Jadi kita saling membantu gitu loh, walaupun kita nggak kenal satu sama lain. Dan aku seneng banget ngelihat pergerakan media digital ini gitu loh. Keren banget. Jadi Jen kalau kesel bikin pemazmur, Kak Siska kalau kesel Ya mukul gibah. tangannya. Jangan gibah. Kalau kesel jangan gibah ya. Atau enggak check out. Ini bagus banget sih. Cetak palanya. Jadi keren banget ya teman-teman ya. Kita banyak belajar Jen yang keresahannya jadi sesuatu konten ya. Yang tadinya apa? Aku suka tuh satu statement ya. Semua orang bisa nyanyi tapi belum tentu bisa jadi pemazmur. Nah, buat teman-teman yang kayaknya aku mungkin mau mulai melayani, gimana sih caranya Jen menurut kamu, apa yang bisa teman-teman mulai gitu ya untuk menjadi pemazmur juga nih? Yang bisa kita mulai dari jadi pemazmur itu ya kemauan untuk melayani Tuhan dulu sih yang pertama gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak berangkat dari motivasi dasar itu, nanti ketika kita udah mulai melayani nih, tiba-tiba ada yang nyinyir gitu kan. Kok nyanyinya salah gitu kan. Nah, kena mental. Hilang dari gereja. Down. Nanti mintanya healing Iya. Healing terus hilang dari gereja. Iya, itu dia. Jadinya motivasi dasar itu perlu kita perhatikan sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita memang full pengen melayani Tuhan, mau nanti ada nyinyiran atau gimana pun kita tetap keep going on gitu loh. Itu yang Gitu. pertama ya. Fondasi. Ya, terus yang kedua, kita perlu membuka diri juga untuk menerima masukan, evaluasi dari teman-teman juga gitu kan. Jadi kita mesti, ketika kita udah bertugas, kalau misalnya kita lancar gitu kan, belum tentu itu semua lancar gitu. Kita mesti refleksi lagi, apakah yang tadi kita nyanyikan itu udah benar atau belum gitu kan. Apakah umat-umat merasa pesannya tersampaikan atau enggak. Karena mazmur itu tentang menyampaikan firman Tuhan gitu loh, dengan nyanyian seperti Dan ada itu. grupnya ya istilahnya. Iya, ada ininya juga, grupnya juga untuk belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng dulu pasti di gitu. awal ya, latihan. Latihan. Jadi nggak asal nyanyi doang, nggak asal lihat mazmurnya yang gini, gampang nyanyi gitu. Nggak bisa gitu juga gitu. Yes. Tapi udah berapa lama sih jadi pemazmur? Aku jadi pemazmur dari kelas 4 SD kayaknya. Mau nanya dulu nih. Gimana sih? Kelas 4 SD. Iya. Kelas 4 SD ngapain? Aduh, kan kelereng kali ya. Green spot. Main karet. Ini udah belajar ini. Tapi waktu kelas 4 SD itu ada dorongan mungkin dari Enggak. Tapi Dipaksa. Oh, Dipaksa, iya. Jadi waktu itu komuni pertama. Komuni pertama. Terus pelatihnya itu bilang, siapa nih yang mau jadi pemazmur gitu kan. Diam semua dong, biasa lah gitu. Biasa. Iya kan, Emang biasa lah, begitu, kicap Mas. semuanya. Kayak ya siapa yang mau mimpin doa? Iya, langsung gini. Gitu kan. kalau bisa nunjuk temennya. Iya. Iya gitu. Sama ya. Sama, ya. Dari sama. dulu ya, dari Aku dulu. banget soalnya. Dari dulu. Kita banget ya, kita banget. Kayak Jadi
karena mamaku juga dia salah satu panitia komuni pertama juga, jadinya dia nunjuk itu anak saya aja itu Orang dalam ternyata. orang dalam. Iya, jadi ditunjuk langsung tuh gitu kan. Ini si Jan aja gitu, bisa kok dia bisa. Padahal aku nggak pernah nyanyi Mazmur gitu. Jadinya ya udah terpaksa dong gitu kan. Aku yang kayak oh iya biasalah kita kan kalau dipaksa orang tua kan kita mesti kayak iya. Oke mah gitu. Jadinya Oke, bisa. ya latihan lah di situ. Itu Mazmur pertama itu pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Itu tuh. Berasa vibe-nya tuh, aduh, merinding ya. Beda ya. Beda ya kalau Beda, gue beda, ini, beda. beda ya, beda. Dari 4 SD ini baru 4 menit. Nah, nggak apa-apa. Kita kuncinya memang latihan. Iya, iya. Itu maksud pertama. Iya, itu Mazmur pertama itu. Ingat lo ya, membekas banget ya. Ya membekas lah itu. Aduh. Iya. Terus akhirnya setelah dari situ akhirnya ditunjuk terus. Enggak juga, waktu kelas 4 SD kan aku cuma kayak dipaksa nih, jadinya ya udah maju kan. Terus setelah itu aku berhenti gitu, karena kan memang sekolah terus ya, jadinya ya udah Iya. gitu kan. Nah SMP aku mulai melayani lagi, tapi di gereja kan, bukan di gereja, di sekolah karena aku sekolahnya Katolik dari kecil. Gitu, sekolah sekolah kita. namanya Santo Petrus. Oke. Ya di Pontianak. Nanti enak ya. Ya. Di Pontianak. Iya, jadi aku orang Pontianak. Itu Ponti Bapak ya sebelah sana. Ini Ponti Bapak. Oh, si kawan. Oh, Kalau si ini kan Gawang, ya. Pontianak, ini Ponti Bapak. Buat ibu kamu. Iya, bisa. Bisa. Gitu, jadinya apa? Waktu SMP di sekolah, aku tuh ikut terlibat aktif di kurs, Oke. ikut sekolah gitu kan. Terus kalau misalnya agama itu aku jadi sumber jawaban gitu buat Wah, teman-teman gitu. sumber jawaban. Iya. Sumber jawaban. jawaban. Jadi kalau misalnya udah mau ulangan gitu kan, terus mereka punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab, mereka nanya ke aku, jawabannya apa? Waduh. Tunggu gurunya pergi dulu. Pelajaran agama spesifik ya, woy. Iya. Jadi ya udah Waduh. gitu. Iya, jadi share gitu kan jawabannya gitu kan. Terus aku juga deket sama guru agama di sekolah. Jadi kalau misalnya urusan misa, kan kalau di sekolah Katolik itu misa itu nomor 1, ulangan tuh nomor 2 gitu. Jadi kalau misalnya ada ulangan nih, terutama pelajaran matematika, nah aku tuh nggak suka banget matematika. Oh. Jadi kalau Pak gurunya masuk ke kelas, dia bilang ada ulangan nih, terus ada misa sekolah gitu kan. Aku bilang sama gurunya, Pak, nggak bisa, kita mesti misa Pak yang Katolik. Iya. Karena begitu caranya. Iya, begitu caranya. Gitu. Jadi perjalanan ketika awal masuk dari SD berarti ya tuh ya. Dari SMP, sampai kapan dari Pontianak ke sininya, ke Jakartanya? Aku ke Jakarta waktu aku kuliah. Oh, mulai masuk 2016 kuliah. ya. Tapi udah menemukan juga kelompok pemazmur. Gitu. Udah. Sudah menemukan lagi. Sudah menemukan lagi. Sudah menemukan kelompok pemazmur, berarti kita coba tes suara. Pada mau kan Sobat OMK Iya. ya kan? Mau dong. Boleh dong satu mazmur tanggapan yang paling diingat, ya memorable. yang memorable dinyanyiin buat kita. Ya, kita quiet dulu gitu. Kita dengarkan Diem ya, suasananya, daripada suasananya gua lagi semua misa nih nih. mulutnya. Suasana lagi misa. Diam ya, hening. Kita bisa. Edisi lama sih, edisi Nggak baru. apa-apa, nggak Aduh, apa-apa. oh nggak apa-apa ya. Oh gitu. Ini mazmur yang pasti kita ingat semua. Oke. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Amazing. Sampai berhenti loh kita. Iya, sampai itu. Tapi memang iya. Iya. Aku inget banget itu. Temen aku juga nyanyiin Hendaklah Langit itu kayak wow gitu. Iya, Kenapa iya. lagi Kayak powerful gitu ya. magis gitu ya. Oh, kayak Iya, magis ya. gitu. Kata-katanya kan ya. Kata-katanya ya. Sama nada-nadanya, Nadanya. mantap sekali. Itu Luar tapi biasa edisi sih. lama ya. Iya, edisi Iya, iya. lama. Heeh. Luar biasa loh. Ada istilah bahkan kalau bernyanyi itu kayak 2-3 kali berdoa. Oh, Iya. Ada istilahnya ya bahkan. Iya, iya. Makanya kayak kita dengerin, resapin di doa juga. Kayak malaikat tahu yang nyanyi tadi. Iya, ini malaikat. Orangnya emang Iya. sudah coverannya malaikat. Bisa aja. Kameramen aja pada ngiler itu. Aduh. Oke. Nanti bayarannya ya. Upah besar di surga. Iya. Oke. Jadi
masa-masa kuliah ya. Iya, Nah, apa masa aktivitas kuliah. kuliah sampai sekarang tuh apa berarti? Masa kuliah sampai segini. sekarang sih aku lebih full time konten ya, bikin konten Oke. gitu kan. Bikin konten, terus kadang-kadang aku juga syuting, jadi model, talent, untuk iklan-iklan komersil juga gitu. Siapa yang udah pernah lihat iklannya? Banyak sih iklannya. Iklannya kemarin salah satunya di bioskop, kerjasama dengan XX1 itu. Oke. Seperti Jadi itu. dan masih bikin konten-konten pemasmur juga ya? Konten-konten pemasmur sih lagi comeback ya, jadi pelan-pelan Wah. lagi gitu. Karena kan edisi baru, jadi kita Edisi mesti baru. pelajari lagi masmurnya apa, supaya nanti kita bisa menyampaikan lagi yang benar gitu loh, setidak-tidaknya. Oke. Bahkan ada yang aku pernah riset juga, ada yang full loh masmurnya bisa sejam ya. Iya, maksudnya Di YouTube, jadi Oh tapi iya, kompilasi gitu ya. kompilasi. Oh, Nyamuk. itu bukan kompilasi masmur, itu kompilasi TC. Oh, nah ceritain tuh, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu tuh apa Ya, tuh jadi apa bedanya? TC itu adalah lagu yang diulang-ulang. Jadi memang dia suasananya tuh lebih ke suasana untuk hening berdoa. Oh, Kan oke. biasa kalau misalnya kita berdoa kan suka bertele-tele ya gitu Iya. kan. Nah, tapi di lagu-lagu TC ini nadanya sederhana, simple, dan kata-katanya juga diulang-ulang itu sih. Gitu. Nah, ada tuh nanti kita Ada. harus lihat sejam ya, bisa sejam. Bisa sejam, terserah Lebih sih ya? mau nyanyi berjam-jam juga boleh gitu. Oh, Cuma aku di YouTube-nya? Heeh, cuma aku kompilasi lagu-lagu tuh Kompilasinya. dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka orang-orang Bagus Indonesia banget sih. lebih bisa Bisa pahami nih. paham ya? Liriknya apa nih? Liriknya Jadi apa? Aslinya ya, dari mana sih TC? Taise itu dari ini, dari Taise. Dari TC, Iya, dari Paris. Dari Paris, Prancis, iya, dari Prancis. Jadi kamu menerjemahkan bahasa Indonesia Iya. dan bikin itu jadi kompilasi. Sebenarnya bukan menerjemahkan ya, tapi aku melihat ada orang yang menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia di Bandung kalau nggak salah ingat. Oh, Jadi udah aku ada. ambil dari situ Oh, gitu. luar biasa. Jadi remake lah. Teman-teman boleh lihat di YouTube, jadi Jennifer Adelia nanti bisa dengerin sambil berdoa ataupun meditasi ya. YouTube-nya namanya YouTube-nya namanya Jennifer Jennifer Adelia. Adelia. Jadi semua Udah. media sosialku itu namanya sama ya. Jennifer Adelia. Oke. Sip, nggak ada yang ngikutin. Iya, gitu. Memang. Harus Nah, Jennifer. Iya. biar waduh Jennifer Lopez lagi. Yes. Tadi kan kata kuncinya adalah melayani. Nah, Dari tadi ya? definisi seorang Jennifer Adelia nih, melayani Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kalau dari aku definisi melayani itu adalah cara kita berterima kasih atas berkat yang udah Tuhan berikan kepada kita melalui keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, dan siapapun yang kita temui ke depannya. Istilahnya finding God in all things. At Majorem AMDG ya. Iya, MDG. Betul, Majorem betul, Daily betul. Finding God in all things. Iya. Menemukan Tuhan di segala hal. Iya. Luar biasa. Dan itu memang karena orang tua, keluarga atau memang Karena orang tua sih, Juga ya, karena dari peran- mama. Peran mama juga sih, peran mama itu sangat besar di hidupku. Jadi mama itu udah meninggal ya, sudah 8 tahun, nanti minggu depan aku pulang ke Pontianak untuk misarwa. Nah jadi dulu waktu aku masih kecil, gitu kan, aku kan kenal Katolik itu dari mama juga, karena mama aktif di gereja. Dulu mama itu Muslim. Ya, mama itu Muslim, terus dia pindah jadi Katolik karena ikut papa. Gitu. Oke. Kan biasa kalau orang Katolik kan nggak mengajak pindah, tapi biasanya ini ya dalam Iya. tanda kutip, Dalam ayo kutip, dong, Iya. gitu kan. Evangelisasi. Iya, evangelisasi gitu kan, tapi nggak yang kayak keras-keras banget lah, Iya. gitu kan. Oh mesti jadi Katolik, enggak juga. Jadi mamaku dia pengen jadi Katolik dan dia malah aktif di gereja, lebih aktif daripada papa. biasa sih itu. Iya. Jadi orang dalam gereja dia, dan bahkan waktu dia sakit, dia itu masih pelayanan gitu. Jadi uang yang harusnya dipakai untuk berobat, dia pakai untuk ngasih ke panti asuhan. Gitu-gitu. Dan bahkan di saat-saat terakhirnya itu, sebulan sebelum dia meninggal, dia itu mulai persiapan diri, jadi pengakuan dosa, gitu, pergi ke Kuching di Malaysia Ya. untuk ketemu Romo di sana untuk pengakuan dosa, terus udah mulai mencari baju pengantinnya gitu untuk pas dia dipakai pas dia meninggal gitu. Terus waktu H-1 sebelum dia meninggal, aku tuh biasanya tiap hari Kamis suka ke pastoran untuk ikut adorasi. Nah tapi di hari itu aku cuma pengen pulang aja deh temenin mama gitu kan. Dan di malam itu udah kayak semacam malam kembang karena teman-teman mama pada datang semua gitu dan berdoa bareng-bareng, dan ternyata besoknya udah hilang gitu. Dan hilangnya itu dalam kondisi rosario. Gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak wah gitu loh, kayak Meaningful banget ya. meaningful banget. Dan aku memang sempat berhenti untuk kayak aku langsung keluar dari semua aktivitas gereja, lingkungan, Ya. lingkungan dan macam-macam, aku keluar semua. Tapi aku berpikir kalau misalnya aku berhenti, aku tidak meneruskan apa yang mamaku udah lakuin dulu gitu. Jadinya aku dengan cara aku sendiri aku melayani
dengan cara yang aku bisa gitu. Dan ternyata puji Tuhannya aku melayani lewat konten-konten media ini gitu jadinya. Gitu sih. Luar biasa. Kita Luar tepuk biasa ya. tangan dulu dong. Bener. Aku Meaningful langsung banget sih, meaningful banget ya, harus les sama Jen Iya. Jen. Tapi pentingnya peran keluarga juga ya. Iya, Mungkin orang pasti. tua yang lagi Buat nonton orang tua. ini, kamu juga yang lagi nonton sebenarnya. Atau mungkin kamu yang akan jadi calon orang tua. Ah. ke depannya. Betul betul betul. Itu penting sih. Penting Sangat-sangat banget. Ketika kita di gereja mau untuk terlibat ya, mulai dari lingkungan yang terkecil sampai nanti di gereja ataupun di luar. Itu luar biasa banget sih, Jen. Oke. Nah, Dan yang ini nggak nih, ada request dan nih, nggak request. kalah Ada. penting nih. Bukan ada mau Ada, request nih. Ya, oh, ada oke. request Ada nih. request. ada request spesial nih. Ada request, ada Request, apa nih? Ada apa nih? Kita tunggu, request, sobat OMK. request. Waduh, nggak pakai kacamata lagi. Boleh? Bisa, bisa. Oke. Ini sambil Iya. apa nih? Pesan untuk semua jika Jika Enggak, orang saya sayang. pesan jika mama Masih ada masih orang. ada. Oh. Iya. Ingin kamu sampaikan jika mama. Ya. Oh. Mungkin Melo nanti Iya. tisu malah tisu. Aku udah lama nggak ngeluarin air mata. Biasanya keluarnya air mata kucing. Nangis. Mendingan nangis lah. it's okay. Jadi It's okay, it's Buat okay. semua orang. ini apa kita banyak kita kan banyak belajar sih teman-teman dari kisah-kisah bahwa banyak banget loh yang orang tua kita kasih gitu ya ke kita tuh legasinya panjang banget sih. Kita close banget, appreciate banget buat Jen. Take your time Jen, nggak apa-apa. Teman-teman ini pasti bangga banget ya denger ceritanya Jen di hidup ini gitu ya. Mama juga ngeliat. Iya. Pasti sangat bangga. It's okay, Jen. Sangat bangga. Ya. Oh, Bisa. Bisa ya. Itu juga. Buat ceritanya Hebat. mau bikin kita juga. meaningful banget ya. Kita Ingetin aku banyak hal juga sih. iya Ingetin pasti. mama papa aku masih hidup dan aku jadi makin harus lebih lagi menyenangkan hati mereka. Iya. Terima kasih ya Jejen. Luar biasa. Itu dia tadi. Game saja kayaknya nih mah. Biar Gak apa-apa kita dia. ya biar recovery gitu ya. Kita perlu segmen berikutnya. Ya nanti dulu deh itu. Kita main game dulu. Kita main game dulu aja. Itu nanti kayaknya di Jangan Ah. bisa aja. Oke, kita main game, segmen game. Game. Gamesnya adalah Jujur jujur atau atau tega. tega. Ini Kita kita sudah ada punya. kocokan arisan nih. Ya, Jadi boleh bisa dikeluarkan pilih, ya boleh. pilih. Nah, Oke. Apa nih? apakah? Kalau dapetnya jujur kita buka dong. Langsung beda. Langsung beda. Astaga. Udah tahu kan kita mau ngapain Coba ya? kasih Kak. Kasih tahu gamesnya. Oke, karena ini adalah tega, jadi kita akan membuat Jen. Kita sudah siapkan satu kalimat. Heeh. Satu kalimat ini harus dibacakan dengan nada Mazmur. Oke. Ya kan? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan ya? Ada yang mau ditambahin nggak mungkin kata-katanya? Banyak dia itu ya. Mohon maaf ya, habis nangis. Panjang sekali. Kayaknya PR-nya panjang. Baru nangis dibikin nangis. Tiba-tiba dikasih Ini kayaknya nangisnya karena kepanjangan. Sedih, itu sedih. Lebih ke sedih. Sedih. Ya enggak juga sih ya. Aku Jangan. sambil baca aja kali Sambil ya. baca. Bisa Sambil baca. Karena kita sambil baca. Iya, Sambil baca. Sambil baca. Ya. Ya. Wajahnya. Aduh. Oke. Oke, sini. Anggap ini buat mama. Oh iya. Hmm. Mana? Bentar. Excellent. Ini benar-benar ke kalian ya. Tes sesungguhnya ya. Iya ini ujian Ujian sesungguhnya ya. Ini. Ini. Oke. Langsung ngeblank aku. Gak apa-apa sambil dengar sambil nunggu Jen ini aku mau baca ini. Ah, Ya.
mau baca majalah hidup dulu. Oke. Udah sekali. Tadi ada istilah edisi lama, nih edisi baru. Kalau ini edisi yang baru Iya, nih. nanti jangan lupa teman-teman sambil bernyanyi sambil membaca juga. Betul juga. Di sini ada banyak. konsultasi email. Ada apa aja kasih sekarang? Di sini ada sajian utama. Oke. Ada tentang perkawinan Katolik. Nah, guys. tunjukin, Ya kan, tunjukin nih. tuh. Banyak Nah, rubrik-rubriknya. itu Mazmur semua gimana? Jangan dong, jangan dimaksud. Burik. Iya. Dia langsung pindah jadi lektris ntar. Udah mulai tuh jajan udah hafal tuh. Udah hafal kayaknya. Kalau dari dia bilang aja. Ya kayaknya udah ketemu nadanya. Ini nih. Semoga cocok ya Semoga kayaknya cocok ya. Cucok lah, kalau cucok dibungkus. Iya. Ada dua. Aku Jennifer sangat mencintaimu dan ingin hidup bersamamu selamanya. Sedih. Idis. Aduh. Wow. Sampai nangis gitu. Luar biasa loh. Apa nulisnya? Ini baru loh padahal ya. Ini belum ada briefing loh, baru loh baru kita kasih. Udah tahu kan. Ya, keren banget. Luar biasa. Aku Jennifer, tepuk tangan teman-teman. Ini namanya pemasmur. Iya, sesungguhnya cuma dalam 4 detik kayaknya ya. Nah, beda kualitasnya. Luar biasa. Oke. Jadi tadi udah dengerin Mazmur, kita juga pengen tahu nih Jen, aktivitasmu terakhir yang mungkin ada nggak sih yang berkaitan dengan pelayanan juga? Kayaknya aku dengar kamu bikin komunitas juga. Iya, Biar betul. teman-teman tahu dan bisa ikut juga. Jadi apa? Dengan Apa, semua pengalaman-pengalaman yang Ya. udah aku punya di gereja gitu ya, aku menemukan gitu kan aku kadang-kadang suka bikin aktivitas random di story gitu. Kita tuh kalau misalnya bikin acara suka mengatasnamakan gereja dan juga pas di hari-hari besar. Misalnya Oke. nih udah mau Advent gitu kan atau mau Prapaskah nih, ayo kita pergi ke panti asuhan katanya gitu Ya. kan. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa, sepi gitu kan, nggak ada tuh, nggak ada. Dia ke Singapura. Oh iya, bosen. Karena tiket Healing. buka ya. Iya. Biasa. Heeh. Terus apa? Banyak juga teman-teman itu yang kayak dia tuh pengen punya teman rohani gitu loh. Tapi teman rohani ini bisa kita dapatkan hanya ketika kita pelayanan. Sedangkan banyak juga orang-orang muda di dalam gereja tapi mereka nggak pelayanan gitu loh. Tapi pengen punya teman rohani gitu. Nah, biasa di story-story itu aku suka kayak bikin aktivitas random, aku posting nih. Aku lagi misalnya di Jakarta nih, mau pergi ke katedral. Jadi Jennifer Cordelia gas tuh Katedral Jakarta. Ngisa jam berapa gitu kan. Ya. Nah, jadi di situ kita ketemu, kalau misalnya dia mau ketemu, ayo ketemu, mau misa bareng, ayo gitu. Nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol gitu. Kalau misalnya ada orang dalam katedral misalnya gitu ya. Ya udah kita ikut kenalan juga, gitu kan kita mesti berkenalan ya dengan siapa aja gitu kan, supaya kita nanti bisa melayani orang muda lebih baik lagi. Siapa tahu ada yang bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu. Nah, biasanya pertemuan-pertemuan itu membawa aku ketemu dengan orang-orang juga, sharing-sharing gitu kan, sharing tentang pengalaman pelayanannya gitu kan. Dan dari situ aku bikin komunitas gitu, komunitas namanya komunitas Servant Faith. Jadi itu komunitas teman-teman OMK antar paroki, antar keuskupan yang mau belajar bersama-sama gitu. Karena di gereja tuh kita kebanyakan selalu memberi. Oh, kita pasti pembahasannya tuh lebih ke seputar kamu bisa tugas kapan? Iya benar. Iya. Kalau misalnya bisa, jam berapa bisanya gitu Iya. kan. Kita bikin jadwal bareng-bareng ya, misalnya gitu kan. Jadi istilahnya kita hanya pembicaraan kita hanya sebatas itu aja gitu loh. Dan kalau misalnya nih kita kesulitan, misalnya Kak Siska kesulitan menjadi lektris itu kan, nggak ada pelatihan-pelatihannya gitu loh, gitu kan. Aku sebagai pemasmur juga nggak ada pelatihan-pelatihannya. Jadi komunitas Servant Faith ini lebih ke komunitas yang sebagai rumah untuk berpulang, yang mau bertumbuh di situ. Jadinya aku lagi bekerja sama dengan teman-teman di luar sana juga yang mau sharing-sharing gitu. Jadi kan antar paroki dan antar keuskupan pasti punya standar yang berbeda-beda dalam melayani Tuhannya juga gitu kan ya. Melayani Tuhannya juga nggak tuh? Padahal kita iya, kalau sama, iya. Gitu ya, aduh revisi dulu ya. Takbiran lo gitu kan. Jadinya di sini teman-teman juga biasa sharing-sharing gitu kan. Oh, kalau di parokinya aku di sini keuskupan ini begini loh, gimana ada masukannya enggak gitu kan. Jadi kita sharing-sharing gitu. Jadi kayak Jadi kayak ya kita berbagi rahasia lah gitu lah di situ.
Nah, nanti memang di tahun ini aku juga lagi merencanakan bikin semacam akademi itu. Akademi yang dimana siapa aja nih yang mau belajar lebih dalam lagi, jadi kayak semacam masterclass gitu. Jadi nanti bakal ngundang romo-romo yang memang pakar di bidang-bidangnya juga, suster-suster dan juga awam yang memang di situ. Karena kan kita juga Katolik itu kan sangat kaya ya sebenarnya, cuma kita tuh seringkali tidak menyadari itu gitu loh. Betul. Jadinya di sini kita, ayo siapa yang mau belajar lebih dalam lagi supaya nanti kamu bisa bawa pulang di parokinya kamu masing-masing dan di keuskupan kamu masing-masing untuk dibagikan ke teman-teman. Jadi semacam, jadilah inisiator-inisiator di keuskupan kamu masing-masing. Servant Faith. Iya, ini komunitas online. Jadi Komunitas kita online ya. apa ya? Kita jarang banget untuk offline. Ya. Cuma kalau misalnya offline itu kita sebisa mungkin juga karena kan yang namanya offline kan kita pasti Lebih butuh biaya ya, bonding tetap butuh ya. biaya gitu. Jadi ya apa? Kita juga tetap mencari dana juga di sini gitu sih. Oke. Luar biasa banget Dari ya. tadi kita dengerin dan juga Dari Jen sendiri ya kisahnya. kisah-kisahnya dan inilah the real jadi berkat karena bakat. Terakhir aku pengen punya tadi kan merangkum ini semua ya. Jen punya keinginan ya kan untuk melayan itu segala macem. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini masih ragu. Aku kayaknya nggak punya bakat, aku kayaknya nggak punya temen untuk mau melayani. Nah, pesan Jen untuk teman-teman gitu ya, mulai dari mana dan apa yang harus dilakuin nih untuk teman-teman? Nah, kita kan udah hidup di media digital ya, di era digital, di era digital. Di mana kita itu udah punya dunia dalam genggaman kita, di HP gitu kan. Sekarang pertanyaannya adalah, kamu mau nggak mencari tahu lebih dalam lagi gitu? Karena sekarang kan udah banyak banget informasi-informasi yang ada di media sosial. Yes. Entah itu di Instagram, di Betul. TikTok, di YouTube. Memang kita mainnya di Instagram sama TikTok Ya, ya. Pasti sering. banyak dong semuanya gitu kan. Misalnya kamu mau melayani sebagai ini, sebagai itu. Coba cari tahu gitu loh. Dan apa ya, bisa nanya dari teman-teman juga. Kamu tahu nggak kira-kira? Gitu. Kalau misalnya kamu memang benar-benar nggak tahu juga mesti kemana, mulailah dari diri sendiri gitu loh. Karena melayani itu nggak harus selalu di gereja, tapi melayani itu bisa dari diri sendiri gitu kan. Dan apa ya, melayani itu lebih ke menampakkan kasih Tuhan dalam aktivitas kamu sehari-hari, profesinya kamu juga. Karena profesinya kamu juga pasti mempertemukan kamu dengan orang-orang juga yang bisa membantu kamu dalam pelayanan kamu sehari-hari. Itu sih. Itu dia teman-teman. Mulai dari Diri hal yang sendiri, kecil, mulai iya. dari diri sendiri dan mulai untuk melayani Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan. Inspiratif, meaningful banget. Thank you Jen for your Terima sharing ini. kasih. Banyak banget ya. Kita luar biasa ya. Kasih sekali banyak dengar sharingnya Jen. Setelah ini mau jadi pemasmur? Langsung Dulu. langsung daftar. Daftar dulu ya. Tapi jangan lupa ditutup dulu ini podcast. Iya. Thank you for watching dan kita akhiri podcast hari ini bersama Jennifer Adelia di podcast obrolan muda Katolik Pasti menarik.